Tuhan. Shalom Bapak Ibu, umat menang, jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah melalui live streaming. Saya percaya perlindungan dan penyertaan Tuhan selalu memelihara kita dimanapun kita berada saat ini. COVID-19 boleh ada Bapak Ibu Saudara, tapi saya yakin itu tidak mengambil damai sejahtera dan sukacita kita beribadah. Amin. Amin. Bahkan saat-saat ini kita akan melihat lebih lagi pemeliharaan Tuhan bagi umatnya. Karena seperti disebutkan dalam Ulangan 7 ayat 9 Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu ketahuilah bahwa Yahweh Elohimmu, dialah Elohim yang setia, yang memegang perjanjian dan bermurah hati pada mereka yang mengasihi Dia dan memelihara perintahnya sampai kepada beribu-ribu generasi. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, amin. Hari ini adalah hari raya Pentakosta. Mari kita siapkan hati kita, beri yang terbaik bagi hormat kemuliaan Tuhan, penyembahan yang terbaik dari hatimu, dan kau akan lihat bagaimana Roh Kudus melawat hidup kita masing-masing di tempat kita saat ini berada. Dahsyat lawatan Tuhan, dahulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tetap sama. Mari kita satu dalam doa Bapak Ibu Saudara. Ya Bapa, kami tahu Tuhan, kami tahu Tuhan bahwa hidup kami saat ini itu bukan karena kuat dan gagah kami. Kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini Tuhan, itu hanya karena anugerah dan kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan, kebajikan, kemurahan yang selalu menyertai hidup kami Tuhan. Kau Tuhan yang setia. Walaupun ada saat-saat di mana kami tidak setia kepada janji-Mu, Kau tetap setia menunggu kami kembali Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, dengan segala hati kami, keberadaan kami Tuhan, Kamu beri yang terbaik. Kamu belajar setia Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau sudah mencurahkan Roh Kudus, Roh-Mu Tuhan, atas setiap kami, untuk menjagai kami, menjaga hidup kami, sehingga kami bisa berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah-Mu. Amin. Mari kita angkat satu pujian ini Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan betapa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang mulia. Yes. Katakan, Bapa, Kau setia. Yes, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta yang ada di dunia ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau lebih dari apapun Tuhan. Segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu
menyertai, sampai memutih rambut kami Tuhan, sampai menutup mata kami. Kau adalah Tuhan yang akan setia menjaga kami Tuhan. Bapa, Kau setia. Mari dengan lembut dan iman katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kami menyaksikan Tuhan pertolongan-Mu, kesetiaan-Mu. Thank you Jesus, thank you Lord. Dan selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Yes, thank you Jesus, Tuhanku yang setia. Bapa, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Bapa, Kau setia. Mari kita sembah Tuhan. Angkat tanganmu. Ya Allah, masih kini diarahkan. Allah masih kini ke tempat yang maha tinggi. Allah masih kini ini Allah masih kini di tempat Bapa Yahweh Tuhan kita. Allah masih kini berada saat ini. Allah masih kini ya Allah berada saat ini juga. Roh Kudus ya Allah melawat setiap dalam masih kini jemaat Tuhan. Kira pada dimanapun Anda berada, di dalam masih kini terima di dalam nama Tuhan Yesus. Kira masih kini Dia hadir bersama-sama denganmu. Kira masih kini jangan engkau gundah, jangan engkau khawatir. Tenanglah jiwaku, katakan kepada jiwamu, Tuhan bersamaku. Tenanglah jiwaku, masih kini dalam masih kini garis on control. Sekiranya terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau bersama-sama dengan kami. Lama sedikit Kau menyertai hidup kami. Apapun boleh terjadi lama sedikit di dalam hidup kami, sekeliling kami, itu tidak membuat lama sedikit kepercayaan kami goyah kepadamu Tuhan. Lama sedikit kepada kesetiaan-Mu menaungi hidup kami. Thank you Jesus. Ketenangan, kekuatan, kebijaksanaan saat ini. In the name of Jesus, curahkan melimpah kekuatan baru di hari raya Pentakosta ini. Melimpah in the name of Jesus. Biarlah Tuhan kalau masih umat-Mu ini Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus di zaman ini Tuhan. Bagaimana kepercayaan kami tidak akan berubah. Dalam bahkan kekuatan kami semakin bertambah di dalam kesesakan. Di dalam
Karena bukan kuat gagah kami, tapi hanya kekuatan Tuhan yang kami andalkan. Bukan kuat gagah kami bisa berdiri Tuhan, tapi karena kemurahan-Mu, karena anugerah-Mu kami ada, karena Engkau Tuhan, karena misi visi-Mu harus terjadi dalam hidup kami. Dan biarlah itu terjadi pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah pada setiap kami lewat firman-Mu, isi hati-Mu. Lama-lama terjadilah Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Aku ada saat ini, semua berkat kebaikan-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semua berkat kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada deklarasikan dengan imanmu Bapak Ibu Saudara. Kasih-Mu, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya Engkau hadir bersama-sama dengan umat-Mu di rumah mereka masing-masing. Engkau hadir juga di tempat ini. Engkau hadir di dalam hidup kami untuk memberkati kami, menjadikan kami alat kemuliaan-Mu. Tuhan, berfirmanlah karena kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Kami siap untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu, agar kerajaan-Mu makin diperluas melalui hidup kami, gereja-Mu. Tuhan, makin dipermuliakan, banyak jiwa kelak akan bertelut kepadamu. Lidah mereka mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Dan kami sangat percaya Tuhan, ini akan jadi kenyataan sebab Roh Kudus dicurahkan atas kami sekalian. Benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati ibadah peringatan hari Pentakosta ini. Haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat Hari Raya Pentakosta. Juga selamat beribadah di
di rumah saudara masing-masing bersama dengan keluarga dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita bersama dengan seluruh umat Tuhan di seluruh dunia ini sedang merayakan hari raya Pentakosta, yakni hari ke-50 sesudah Paskah kematian Tuhan Yesus Kristus. Peristiwa yang tertulis dalam Kisah pasal 2 ayat yang pertama dan seterusnya, ini sebenarnya berlatar belakang perintah Tuhan agar umat Israel merayakan hari raya Shavuot atau perayaan 7 pekan sesudah Paskah. Jadi tepatnya jatuh pada hari ke-50. Itu sebabnya dalam bahasa Septuaginta disebut Pentekonta Hemeras, atau dalam bahasa Ibrani Kamisin Yom, 50 hari. Hari raya ini dirayakan agar umat Israel mensyukuri perjalanan mereka yang diberkati Tuhan sehingga sampai di tanah perjanjian dan kemudian dapat bercocok tanam yang mulai mereka menanam pada musim semi hingga menghasilkan panen gandum 50 hari kemudian. Pesta panen inilah yang harus dirayakan sebagai hari raya Shavuot, hari raya 7 pekan. Adapun jika dihitung 7 pekan atau 50 hari sejak umat Israel merayakan Paskah di Goshen di Mesir dan keluar dari tanah Mesir, maka perjalanan umat Israel itu 50 hari kemudian sedang tiba di Gunung Sinai. Jadi saudara-saudara, perjalanan mereka sudah melewati Laut Suf, Laut Merah, Laut Teberau, yang oleh gereja sekarang ini dijadikan gambaran baptisan air. Kemudian mereka tiba di Gunung Sinai yang dipenuhi awan kemuliaan Yahweh, yang oleh gereja masa kini dijadikan sebagai gambaran baptisan Roh Kudus. Saudara-saudaraku, saudara-saudara, selanjutnya pada hari Pentakosta di Gunung Sinai itu, umat Israel menerima Torah, menerima firman Tuhan yang ditulis pada loh-loh batu. Sedangkan pada hari raya Pentakosta di kamar lopeng kota Yerusalem, seperti yang tercatat dalam Kisah pasal 2, para murid Yesus atau gereja menerima Roh Kudus yang mengaktifkan firman yang Yesus telah tulis dalam loh-loh hati para muridnya dan semua kita umatnya, saudara-saudaraku. Jadi pada setiap hari raya Shavuot, umat Israel harus membawa persembahan hasil panen mereka. Demikian pula pada hari raya Pentakosta yang pertama bagi gereja, para murid mempersembahkan hasil panen mereka, yakni 3.000 jiwa yang diselamatkan bagi kerajaan surga. Begitulah kira-kira saudara-saudaraku gambaran latar belakang hari raya Pentakosta secara umum. Dan saudara-saudaraku, adapun dalam khotbah saya pagi hari ini, dalam anugerah Tuhan, saya hanya hendak berfokus pada berita utama Pentakosta dalam Kisah 1 ayat 8, yakni kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Nah, jadi pagi hari ini saya akan mengajak saudara-saudara untuk melihat seberapa dahsyat kuasa yang dijanjikan Tuhan itu. Dan apa implikasinya bagi hidup kita orang-orang percaya di akhir zaman ini. Saudara-saudaraku, untuk itu saya memberi judul khotbah hari ini, Roh Kudus tinggal di dalam kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita. Holy Spirit dwell in us. Holy Spirit dwell in us. Saudaraku, coba katakan, dwell in us. Yes, dwell in us. Tinggal di dalam kita, katakan, tinggal di dalam kita. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita baca 2 buah ayat dalam Yohanes 14 ayat 16 dan nanti Yohanes 14 ayat 17. Yohanes 14 ayat 16 dan 17, demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa agar Dia mengaruniakan penghibur yang lain kepadamu, supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya. Ayat 17. Dialah Roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia, sebab dunia tidak melihat Dia, juga tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Dia tinggal bersama kamu dan akan ada di dalam kamu. Amin.
Saudaraku yang terkasih, dari dua ayat tersebut di atas, sebelum kita lihat satu persatu, ada baiknya terlebih dahulu kita memahami tentang periode-periode kerja Tuhan Yesus Kristus dan periode kerja Roh Kudus berkaitan dengan pelaksanaan karya keselamatan Tuhan atas kita umat manusia. Yang pertama, periode kerja Tuhan Yesus Kristus adalah sejak Tuhan Sang Putra, sejak Elohim Sang Putra menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus hingga kenaikannya ke surga. Harap diingat, menjelma menjadi manusia berarti Tuhan benar-benar memakai tubuh fisik manusia. Seperti dikatakan dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Filipi 2 ayat 7 dan 8. Sebaliknya, dia telah mengosongkan dirinya sendiri dengan mengambil rupa seorang hamba agar sama dengan manusia. Dan ketika mengondisikan dirinya sebagai manusia, dia merendahkan dirinya hingga taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Saudaraku, supaya apa? Supaya benar-benar dapat merasakan penderitaan manusia akibat dosa. Dan supaya dia berhak untuk menggantikan kita, mereplace tempat kita yang semestinya terkutuk di dalam neraka. Nah, saudara-saudaraku, itu periode kerja Tuhan Yesus Kristus. Sekarang periode kerja Roh Kudus. Dimulainya efektif pada saat Roh Kudus dicurahkan. Pada saat Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta di kamar loteng di kota Yerusalem. Lalu sampai kapan periode kerja ini? Ayat mas kita mengatakan bahwa periode kerja ini selamanya. Jadi, saudaraku, periode kerja Roh Kudus adalah sejak hari Pentakosta sampai selama-lamanya. Nah, jika sudah jelas, saudaraku, bahwa Roh Kudus ternyata meneruskan karya Tuhan Yesus Kristus yang telah dimulai itu, maka sekarang mari kita coba lihat kedua ayat mas itu, saudara-saudaraku, satu persatu. Mari kita lihat, saudaraku, sebetulnya konteks kedua ayat mas ini adalah menjelang penangkapan Yesus dan menjelang sengsaranya hingga mati disalibkan. Perkataan-perkataan ini diucapkan Tuhan Yesus sesudah mengadakan perjamuan terakhir di mana dia mencuci kaki para murid-muridnya dan saat dia memberitahu bahwa dirinya akan dikhianati dan diserahkan ke tangan para pembencinya. Di sini, saudara-saudara, Yesus berusaha menenteramkan hati para muridnya melalui pengajaran-pengajarannya dan nasihat-nasihatnya. Nah, mari kita lihat satu persatu dua ayat mas kita tadi. Yang pertama, Yohanes 14 ayat 16. Saya bacakan ulang, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa agar dia mengaruniakan penghibur yang lain kepadamu supaya dia tinggal bersama kamu selamanya. Saudaraku, kita melihat ada beberapa hal penting dalam ayat ini, saudaraku. Yang pertama, hal penting yang pertama, perhatikan kalimat ini. Aku akan meminta kepada Bapa agar dia mengaruniakan penghibur yang lain. Yohanes 14 ayat 16, coba. Aku akan meminta kepada Bapa agar dia mengaruniakan penghibur yang lain. Perhatikan, hanya frase ini saja. Yesus akan meminta kepada Bapa agar Bapa mengaruniakan Roh Kudus. Artinya apa, saudaraku? Artinya memang Tuhan Yesus tidak pernah bermaksud meninggalkan murid-muridnya sendirian sebagai yatim piatu. Seperti itu tulis dalam Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu. Nah, saudaraku, di sini kita bisa melihat, saudara-saudaraku, betapa Tuhan Yesus sangat setia mengasihi para murid-muridnya. Tentu hal ini juga berlaku bagi kita semua, bukan, saudara-saudaraku? Murid-murid Tuhan di akhir zaman ini, kita tahu Tuhan kita sangat setia dan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Amin. Nah, saudaraku, sekarang hal yang kedua dari ayat mas kita ini, dari ayat pertama ini, perhatikan kata penghibur yang lain. Yohanes 14 ayat 16, penghibur yang lain. Perhatikan, oke? Nah, penghibur itu dalam bahasa Yunani-nya parakletos, parakletos yang lain. Ini artinya apa, saudaraku? Ini artinya sebelum ada penghibur atau parakletos Roh Kudus, ya ini yang jadi penghibur yang lain. Tentu sebelumnya ada penghibur. Siapa itu? Yesus Kristus. Jadi Roh Kudus adalah parakletos yang lain yang menggantikan parakletos Yesus Kristus.
Buktinya apa kalau Yesus Kristus itu juga Parakletos, saudaraku? Saudara bisa baca dalam 2 Korintus 1 ayat yang kelima. Dikatakan di sana, sebab sebagaimana penderitaan Kristus berlimpah kepada kami, demikianlah melalui Kristus berlimpah penghiburan. Nah, paraklesis, penghiburan. Jadi Yesus itu Parakletos, saudara-saudaraku. Amin. Dan kita bisa baca juga dalam Lukas 2 ayat 25. Ada seorang pria di Yerusalem yang bernama Simeon. Orang ini benar dan hidup saleh. Ia sedang menantikan penghiburan, paraklesis bagi Israel. Dan siapa yang dia nantikan? Sang Mesias, Yesus, saudaraku. Jadi Yesus adalah Parakletos juga, saudaraku. Itu hal yang kedua dari ayat mas kita yang pertama. Kita lihat sekarang hal yang ketiga, saudaraku, dari ayat mas kita. Perhatikan frase ini. Dia, ya, Yohanes 14 ayat 16, dia tinggal bersama kamu. Dia tinggal bersama kamu. Roh Kudus akan tinggal bersama atau menemani para muridnya. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus. Sehingga para murid itu tidak merasa sendirian. Saudara-saudaraku, saya harap saudara-saudara mengingat perkataan ini, saudara-saudaraku. Tinggal bersama kamu. Coba saya singkat, tinggal bersama saja. Katakan, tinggal bersama. Yes, tinggal bersama. Tolong hafal kata ini, saudaraku, karena perkataan ini penting untuk menjelaskan tujuan khotbah saya pada akhirnya. Jadi tolong diingat, ini PR pertama saudara, tinggal bersama. Katakan. Iya, tinggal bersama. Nah, saudaraku, sekarang kita masuk dulu pada hal yang keempat dari ayat pertama. Ada kata yang sangat penting di sana. Kata itu adalah dalam Yohanes 14 ayat 16. Kata selamanya, saudaraku, kata selamanya. Kata ini menegaskan periode kerja Roh Kudus itu ternyata mulai sejak dicurahkan pada hari raya Pentakosta, saudara-saudaraku, sampai ya di kamar loteng di kota Yerusalem, sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku, tolong ingat dan beri tekanan pada kata selamanya ini. Sebab nanti pada akhir khotbah saya ada implikasi yang sangat inspiratif mengenai kata selamanya ini, saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku, sekarang setelah kita menyelesaikan ayat 16, kita beranjak kepada Yohanes 14 ayat 17. Saya bacakan dulu ayatnya, saudara-saudaraku. Dialah roh kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia, sebab dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab dia tinggal bersama kamu dan akan ada di dalam kamu. Nah, saudaraku, dari ayat ini, perhatikan kata ini, saudaraku, roh kebenaran. Perhatikan, kata majemuk ini, roh kebenaran. Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran. Mengapa, saudaraku? Karena Roh Kudus juga Tuhan, sama seperti Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Amin. Yesus adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Sebab itu atribut dan kualitas karakternya pun pasti sama. Contoh, tadi kita sudah sepakat bahwa keduanya adalah Parakletos, penghibur. Amin. Sama, karena kedua-duanya adalah Tuhan. Nah, saudaraku, kini kita tahu bahwa Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Maka Roh Kudus adalah roh kebenaran. Artinya apa, saudara? Artinya pada keduanya hanya ada kebenaran. Pada Yesus hanya ada kebenaran, pada Roh Kudus hanya ada kebenaran. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kemunafikan, tidak ada kefasikan. Sekali lagi, hanya ada kebenaran, saudara-saudaraku. Nah, saudaraku, itu tadi yang pertama dari ayat yang ke-17. Sekarang kita lihat hal yang kedua dari ayat 17 ini. Ini ada frase yang cukup panjang, kalimat yang cukup panjang. Perhatikan kalimat ini. Kebenaran yang tidak dapat diterima, ini Yohanes 14 ayat 17 ya. Kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia, sebab dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenal dia. Nah, cukup panjang ya. Kebenaran, mungkin saudara bisa lihat di tayangan, kebenaran yang tidak dapat diterima oleh dunia, sebab dunia tidak melihat dia, juga tidak mengenal dia. Nah, saudara-saudaraku, untuk dunia bisa menerima kebenaran, dunia perlu melihat dan mengenalnya, saudara-saudaraku. Jadi bukan hanya bisa melihat, tapi juga melihat dan mengenal. Melihat saja ternyata tidak cukup. Buktinya apa, saudaraku? Buktinya Yesus pernah dilihat oleh mereka. Yesus pernah dilihat oleh dunia. Tetapi dunia, mereka tetap saja tidak menerima, tidak percaya kepadanya. Mengapa? Karena mereka tidak mengenal Yesus.
bahwa Yesus sesungguhnya adalah Tuhan mereka, Tuhan kita semua yang rela menjelma jadi manusia. Namun bagi kita saudara-saudara, kita tidak perlu melihat Roh Kudus, sebab memang Roh Kudus tidak kelihatan, betul ya saudara-saudara? Tetapi ayat tadi mengatakan kita mengenal Dia, yaitu penghibur yang berasal dari Bapa, yang menggantikan Yesus ketika periode pelayanannya sudah berakhir di dunia ini. Mengapa kita bisa mengenal Roh Kudus? Karena Tuhan Yesus berulang kali memperkenalkan Roh Kudus kepada para muridnya dan kepada kita gerejanya melalui firman-Nya, saudara-saudaraku. Saudara, kita mengenal Roh Kudus. Amin. Saudaraku, sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga dari ayat yang kedua. Kita lihat frase ini, kamu mengenal Dia sebab Dia tinggal bersama kamu. Bisa ulangi bersama saya? Kamu mengenal Dia sebab Dia tinggal bersama kamu. Yohanes pasal 14 ayat 17 ini. Frase pendek ini, kamu mengenal Dia sebab Dia tinggal bersama kamu. Saudaraku, karena Roh Kudus tinggal bersama kita, maka semakin hari kita akan semakin mengenal Dia. Sama seperti pasangan suami istri, mereka semakin hari semakin mengenal karena tinggal bersama-sama, betul ya saudara? Sehingga banyak orang sering mengatakan, misalnya, wah wajah kamu kok mirip sekali sama istri kamu ya. Ah bu, wajah ibu kok mirip sama suami ibu ya. Karena mereka tinggal bersama-sama, makin saling mengenal dan itu berpengaruh rupanya kepada wajah saudara-saudaraku. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah benar saat ini saudara-saudara semakin mengenal Roh Kudus yang manis itu? Saya harap benar demikian ya saudara-saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian akhir dari frase ini adalah sama seperti PR kita pertama, yaitu pada ayat yang pertama tadi, poin yang ketiga, ada PR kita bersama, yaitu kita harus menghafal apa? Tinggal bersama. Nah, bagian akhir dari frase kita itu dikatakan Dia tinggal bersama kamu. Coba kita kembali ingat, tinggal bersama, katakan tinggal bersama. Nah, pasti kita bisa ingat kata majemuk ini, tinggal bersama. Sebab apa? Sebab ternyata di kedua ayat ini kata majemuk ini ada. Di ayat pertama ada tinggal bersama, di ayat yang kedua juga ada tinggal bersama. Dia akan tinggal bersama kamu. Kita singkat, tinggal bersama. Katakan, tinggal bersama. Saudaraku, jadi tidak mungkin kita lupa ya dua PR ini, PR yang ini PR yang pertama ini, saudaraku, nggak mungkin kita lupa, tinggal bersama. Nah, ini kata penting, saudaraku. Oke, PR pertama kita tinggal bersama. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang terakhir dari kedua ayat mas kita itu, bagian yang nomor 4 dari ayat mas yang kedua, Yohanes 14 ayat 17. Perhatikan kata ada di dalam kamu. Ada di dalam kamu. Perkataan ini tentu sama artinya kalau saya ganti dengan tinggal di dalam kamu. Coba, samakah? Ada di dalam kamu dengan tinggal di dalam kamu. Sama enggak? Sama ya. Oke, saudara-saudaraku. Sekarang coba persingkat supaya mudah diingat ya. Ada di dalam kamu. Disingkat aja. Ya. Atau tinggal di dalam kamu. Singkat, tinggal di dalam aja. Katakan, tinggal di dalam. Nah, ini PR nomor 2, saudaraku. Tadi PR nomor 1, tinggal bersama. PR nomor 2, tinggal di dalam. Wah, udah inget ya pasti, saudaraku. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, disinilah sekaranglah waktunya kita pakai apa yang sudah kita hafalkan di PR yang pertama, tinggal bersama. Kita coba bandingkan dengan PR yang kedua, tinggal di dalam. Saudara-saudaraku, coba kita bandingkan keduanya. Adakah bedanya menurut saudara tinggal bersama dengan tinggal di dalam? Ada bedanya? Halo, ada nggak bedanya? Nah, saudara-saudaraku, saya percaya pasti saudara sudah menangkap bedanya, saudara-saudaraku ya. Saudaraku, justru Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kita, artinya Dia akan menyatu dengan kita. Mengapa bisa menyatu? Mengapa bisa tinggal di dalam kita? Karena Dia adalah roh, bukan fisik. Yesus Kristus itu Tuhan yang memakai tubuh fisik. Karenanya mustahil Dia bisa masuk ke dalam tubuh fisik kita. Yesus hanya bisa ada bersama. Yesus hanya bisa ada beserta kita. Immanuel. Tuhan
beserta kita. Dia ada di depan, dia ada di belakang, dia ada di kanan, dia ada di kiri. Tetapi Yesus dengan tubuh fisik ini tidak masuk ke dalam tubuh fisik kita, saudara-saudaraku. Jadi sewaktu Tuhan Yesus berkata, aku tinggal di dalam kamu, itu maksudnya adalah firman-Nya. Firman-Nya. Ya, coba kita baca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Jelas apanya, saudara-saudara? Firman-Nya. Dan kalaupun di bagian lain Tuhan tidak menyebut firman-Nya, berarti dia sedang bernubuat bahwa yang akan tinggal di dalam kita nanti adalah rohnya, Roh Kudus. Contohnya apa? Contohnya saudara bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 20. Pada hari itu, berarti nanti saudara. Pada hari itu kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku, kamu ada di dalam aku, dan aku ada di dalam kamu. Jadi waktu Tuhan mengatakan aku ada di dalam kamu, maksudnya nanti pada hari itu nubuatan bahwa yang akan tinggal di dalam kamu adalah Roh Kudus. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, setelah kita tahu adanya perbedaan Yesus tinggal bersama kita dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, marilah kita lihat implikasinya yang dahsyat, yang seharusnya kita gereja memanfaatkan berkat ini sebesar-besarnya bagi kerajaan surga. Yaitu apa? Yang pertama, saudara-saudaraku, untuk mengatasi dosa, untuk mengatasi kelemahan kita manusia, saudara-saudaraku, kita punya berkat ini. Coba bandingkan tinggal bersama dengan tinggal di dalam. Contohnya Adam, saudaraku. Adam dan Hawa, mereka tinggal bersama di Taman Eden. Tapi di taman yang indah itu sempat ada terpisah sedikit saja, saudaraku. Terpisah sedikit saja, Hawa jatuh terperangkap oleh iblis, saudara. Saudaraku, bayangkan betapa lemahnya manusia. Saudaraku, tapi coba bandingkan dengan tinggal di dalam. Petrus, saudaraku, bersama Yesus itu tinggal bersama. Pada waktu itu Yesus ditangkap dan diperhadapkan ke Sanhedrin, pengadilan agama, menghadap imam besar, saudaraku, dengan pertanyaan-pertanyaan. Sedangkan Petrus bersama ada di tempat yang sama, saudaraku. Hanya pada waktu itu Petrus ditanya oleh seorang budak perempuan, oleh seorang pelayan perempuan. Engkau kan muridnya dia juga. 3 kali Petrus menyangkali Tuhan Yesus. Padahal mereka masih tinggal bersama di bumi ini, bahkan di kota Yerusalem, bahkan di mahkamah agama itu ada bersama. Tapi saudara-saudaraku, beda dengan setelah Petrus didiami atau setelah Roh Kudus tinggal di dalam Petrus. Saudaraku, begitu ditanya oleh Sanhedrin yang sama, saudaraku, kamu harus berhenti mengajarkan nama itu. Lalu Petrus bilang apa? Putuskanlah oleh kalian sendiri. Saudaraku, apakah kami harus lebih mendengarkan kalian atau lebih mendengarkan Tuhan? Wah, dahsyat sekali karena Roh Kudus tinggal di dalam Petrus, saudara. Oh, saudara-saudaraku, itu yang pertama untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kita. Sekarang yang kedua, berkat apa? Untuk efektivitas melayani, untuk efektivitas melakukan panen raya. Kita punya berkat ini, saudaraku. Sekali lagi bandingkan tinggal bersama dengan tinggal di dalam. Contoh yang ingin saya kemukakan adalah sebuah mesin penuaian, mesin panen manual dibandingkan dengan mesin panen otomatis, saudaraku. Pada mesin panen manual yang terdiri dari sebuah kerangka baja yang berbentuk seperti gelondongan kayu tetapi bolong-bolong gitu, saudaraku, kemudian disambung dengan asnya, lalu ada pisau-pisau pangkasnya di sana. Petaninya tinggal mendorong saja, lalu terjadilah panenan, saudara-saudaraku. Ya, gandum-gandum itu bisa dipotong. Saudara-saudara, ini tinggal bersama. Petaninya adalah Yesus Kristus dan kita itu adalah mesin panennya. Dia bersama dengan kita, saudaraku, ada hasil panen. Tapi jika dibandingkan dengan mesin panen otomatis, saudaraku, sama bentuknya, hanya terbuat dari sebuah mesin. Dan petaninya
tinggal bersama. Roh Kudus tinggal di dalam apa? Tinggal di dalam. Roh Kudus tinggal di dalam mesin itu. Lalu dia starter dan mulai jalan. Hasil panennya berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan panenan dengan mesin manual ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, ini yang disebut beda antara tinggal bersama dengan tinggal di dalam, saudaraku. Saudaraku, coba bandingkan dengan Petrus sekali lagi. Petrus melayani Tuhan pada waktu masih tinggal bersama dengan Yesus. Yesus tinggal bersama Petrus. Petrus melayani Tuhan pada waktu, bahkan pada waktu hendak ditangkap di Taman Getsemani, Petrus melayani Tuhan. Sungguh-sungguh dia melayani Tuhan, saudaraku. Waktu Yesus sedang ditangkap, dia cabut pedangnya dan dia tebas daun telinga hamba imam besar. Hasil pelayanannya apa, saudaraku? Hanya sekerat daun telinga, saudara-saudaraku. Dan itu pun tidak berkenan kepada Tuhan. Lalu Tuhan harus mengembalikannya, menempelkan kembali kepada pemiliknya. Bandingkan dengan Roh Kudus tinggal bersama di dalam Petrus. Ketika Roh Kudus tinggal bersama di dalam Petrus, Petrus melayani Tuhan, berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Amin, saudaraku. Nah, saudaraku, mungkin kita bisa melihat contoh ini dalam Galatia 4 ayat 1 dan 2. Coba kita baca ayat ini, Galatia 4 ayat 1 dan 2. Maksudku adalah bahwa selama seorang pewaris masih kanak-kanak, ia sama sekali tidak berbeda dengan seorang hamba, sekalipun ia adalah Tuhan atas segalanya. Namun ia berada di bawah para penjaga dan para pelayan sampai waktu yang telah ditetapkan oleh ayahnya. Apa maksud ayat ini, saudaraku? Saya berikan perumpamaan pada zaman sekarang. Seorang anak konglomerat, pada waktu dia masih kecil, dia sering mungkin dikerjain sama pembantu rumah tangganya, ya. Dan ketika dia remaja, dia coba datang ke perusahaan besar ayahnya, tetap aja dia nggak dianggap, saudaraku. Ya, dia nggak dianggap oleh para karyawan, dia nggak dianggap oleh para supervisor, dia tidak dianggap oleh para manajer, dan para direktur pun nggak menganggap dia, siapa dia gitu, saudara-saudara. Padahal dia tinggal bersama dengan ayahnya. Tapi ketika spirit ayahnya sudah selesai bekerja dan menyerahkan semua otoritas kepada sang anak. Anak ini sudah akil balik. Anak ini sudah disahkan secara notarial bahwa dialah penerus dari usaha ayahnya. Ketika dia masuk ke kantor itu, jangankan pegawai, supervisor, manajer, direktur, semua CEO juga tunduk sama dia. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudaraku, inilah gambaran ketika Roh Kudus tinggal bersama kita. Ada kekuatan yang sangat dahsyat pada kita untuk melakukan panen raya. Saudara-saudaraku, yang ketiga, yang terakhir, berkat yang ketiga ini untuk menginspirasi dan meneguhkan kita, saudaraku. Mari kita lihat dari periode kerja Roh Kudus tadi. Kata selamanya yang saya minta saudara hafal. Ingat ya, kata selamanya. Artinya apa? Artinya Roh Kudus bekerja sejak hari Pentakosta sampai rapture nanti, sampai selesai kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai di surga, bahkan sampai selama-lamanya Roh Kudus tetap berkarya. Dan karyanya adalah apa? Tinggal di dalam kita. Amin. Apa inspirasi yang kita dapatkan dari fakta ini, saudaraku? Bagi saya, hal ini membuka misteri bahwa di surga tidak akan pernah lagi ada murtad, saudara-saudara. Pernah nggak terpikirkan oleh saudara ada murtad lagi di surga? Maksudnya gini, saudara-saudaraku, ya, sejarah terulang kembali, saudaraku. Seperti ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia di Taman Eden dengan free will-nya, ketika semuanya sudah begitu sempurna dan indah, manusia tetap saja memberontak dan murtad dari Tuhan. Mengapa, saudaraku? Saya menafsirkan karena Adam dan Hawa memakai tubuh darah daging. Tetapi nanti di surga, saudara-saudaraku, kita nanti, saudara-saudaraku, akan mengenakan tubuh kemuliaan. Di surga tidak demikian adanya. Tidak mungkin lagi ada murtad, saudara-saudaraku. Amin. Bayangkan di surga kita semua sudah memakai tubuh kemuliaan yang serba hebat untuk menangkal setiap serangan dari luar. Udah gak ada serangan dari luar. Tapi seandainya ada godaan setan. Ini misalnya suaranya dari neraka itu menggema sampai ke telinga kita yang ada di surga. Misalnya, itu gak terjadi, saudaraku. Maka suara yang menggema, yang seakan menggoda kita, ayo lawan Tuhan. Dengan tubuh kemuliaan kita bisa menangkal, saudaraku. Dengan tubuh kemuliaan kita bisa berkata, pergi engkau suara. Langsung gak kedengar, saudara. Atau kita langsung, saya pergi menghadap Bapak.
enggak kedengar apa-apa lagi saudara-saudaraku, karena tubuh kemuliaan kita itu luar biasa. Ditambah lagi di dalam kita yang sudah mengenakan tubuh kemuliaan ada Roh Kudus yang pasti dapat menangkal dan menghindarkan ego kita dari godaan hasrat untuk melawan Tuhan. Untuk ini saudaraku, mari kita coba bandingkan bedanya antara Roh Kudus tinggal di dalam kita tetapi kita masih memakai tubuh darah daging, ternyata masih bisa lemah saudaraku. Mau lihat buktinya? Roh Kudus tinggal di dalam Petrus. Petrus diurapi luar biasa, khotbah 3.000 orang bertobat, tetapi Roh Petrus pernah melakukan sebuah perbuatan yang munafik. Coba saudara baca ya, baca di dalam Galatia 2 ayat 13. Sehingga orang-orang Yahudi lainnya pun ikut dengan Petrus dalam kemunafikan. Bahkan Barnabas pun ikut terseret dalam kemunafikan Petrus dan orang-orang lainnya itu. Saudara bayangkan, Petrus sudah penuh dengan Roh Kudus, tapi masih pakai tubuh darah daging. Roh Kudus tinggal di dalam dia, tapi pada lain kesempatan, saudaraku, Petrus bisa munafik. Coba kita lihat Paulus, saudaraku. Paulus penuh Roh Kudus, pasti Roh Kudus tinggal di dalam diri Paulus. Tetapi ia masih galau dalam menangkal apa yang jahat agar tidak dilakukan. Coba baca dalam Roma 7 ayat 19 dan 24. Roma 7 ayat 19 dan 24. Saya bacakan. Sebab yang baik yang aku ingini tidak aku lakukan, tetapi yang jahat yang tidak aku ingini itu aku lakukan. Aku manusia celaka, siapakah yang akan membebaskan aku dari tubuh maut ini? Saudaraku, inilah misteri dahsyat bagi saya. Ternyata pernikahan anak domba dengan gerejanya yang rapture, gerejanya yang sudah memakai tubuh kemuliaan. Pernikahan itu benar-benar menyatukan kita seutuhnya, saudara-saudaraku. Kekuatan pernikahan ini sangat dahsyat. Tidak mungkin lagi terpisahkan oleh apapun juga. Tidak ada murtad lagi di surga selamanya. Amin. Saudaraku, mari kita masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita datang ke hadirat Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini. Kerinduan kita. Kalau Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, dan kemudian dia menengadah. Dia mengharapkan urapan Roh Kudus, dan urapan datang seperti burung merpati mengurapi Tuhan Yesus. Saudaraku, seperti itulah yang kita rindukan saat ini. Mari kita angkat nyanyian ini. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Katakan dengan iman. Datang Roh Kudus, kau kurindu. Dengan minyak yang baru. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Dapat Roh Kudus kau kurindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawamu lebih lagi tinggal di dalammu. Dan hadiratmu jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu
puaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidup, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Ya kami bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang berkelimpahan, Roh Kudus yang Kau utus, yang Kau curahkan bagi gereja-Mu. Kami menikmati kehadiran-Mu di dalam kami. Kami menikmati juga ada dalam hadirat-Mu, menikmati indahnya dan kuasanya yang mengalir, membuat kami bisa berkemenangan dalam hidup ini, membuat kami bisa melakukan tugas pelayanan seperti yang Kau mau bagi kemuliaan-Mu, membuat kami mengerti bahwa hidup kami sudah terjamin oleh tanda yang ajaib kehadiran-Mu, Roh Kudus, meterai yang tidak bisa dilepaskan pada kami. Haleluya, 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 haleluya. Saudara, mari kita terima perjamuan Tuhan yang Tuhan tawarkan bagi kita dengan iman. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita, angkat tinggi dari kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan. Maka Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Saudara-saudaraku, di bagian lain Rasul Paulus mengatakan demikian. Sebab aku telah menerima dari Tuhan apa yang telah kuserahkan juga kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-pecahkannya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini untuk mengingat aku. Saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Amin, haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Saudaraku, dengarkan firman Tuhan. Angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu. Demikian pula air anggur dalam cawan itu sesudah makan. Dia berkata, air anggur dalam cawan ini adalah perjanjian baru di dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya untuk mengingat aku. Saudaraku, bukankah cawan yang penuh berkat ini, yang atasnya kita ucapkan syukur ini, adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin, haleluya. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku, kita telah diingatkan kembali
bahwa kita adalah anak-anak yang sangat diberkati Tuhan. Sebab 2000 tahun yang lalu telah terjadi pertukaran, kutuk, kematian dan penyakit kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan berkatnya, kehidupannya, kesehatannya Dia telah alirkan ke dalam hidup kita. Bersyukurlah saudara-saudaraku, bersyukurlah, karena sesungguhnya berkat yang mulia ini tidak layak kita terima, tetapi Bapa Yahweh dalam Tuhan Yesus Kristus telah memberikannya cuma-cuma kepada kita. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu dan bersyukur dalam kesempatan beribadah pagi hari ini, dalam kesempatan mendengarkan firman-Mu dan menerima perjamuan Tuhan. Ini adalah berkat yang sangat indah kami dapatkan dalam ibadah live streaming kami pagi ini, ibadah peringatan Hari Raya Pentakosta. Kami jemaat menyatakan kami sungguh-sungguh membutuhkan Roh Kudus. Datang Roh Kudus, penuhi kami, isi hidup kami, tinggal di dalam kami. Ini bukan hanya supaya kami bisa memenangi pergumulan hidup kami masing-masing yang memang sedang memasuki masa-masa sulit dalam kondisi COVID-19 ini, tetapi juga karena kami rindu untuk lebih berkarya bagi kemuliaan-Mu, bagi kerajaan-Mu, khususnya dalam zaman panen raya, jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Tuhan, ajak serta kami semua ya Tuhan. Jadikan kami jemaat-Mu penuai bagi jiwa-jiwa untuk kerajaan surga, sebab kami percaya bersama Roh Kudus kami pasti jaya. Amin. Sebagaimana Tuhan Yesus memulai pelayanan-Mu dengan urapan Roh Kudus ya Tuhan, kami pun mohon urapilah kami. Saudara-saudaraku, mari kita mohon sungguh-sungguh, Tuhan urapi kami. Bukan hanya tinggal bersama kami, tapi tinggallah di dalam kami ya Roh Kudus. Terima kasih untuk menjadikan hidup kami berhasil guna bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mendengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang mari kita berdoa syafaat bagi negeri yang kita cintai, Indonesia. Kami mohon berkatilah pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, berserta seluruh jajaran menteri kabinetnya, bersama dengan seluruh kepala-kepala daerah, para gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lurah, khususnya pada hari-hari di mana kami, seluruh bangsa ini sedang menghadapi COVID-19. Berkatilah gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari mulai ketuanya, seluruh jajarannya, unsur-unsur di bawahnya, hingga para relawan yang turut serta mengabdikan dirinya. Berkatilah para dokter, juru rawat, tenaga-tenaga medis lainnya, dan juga TNI, Polri, beserta keluarga-keluarga mereka. Kami mohon Tuhan beri hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar Bapak Presiden kami dapat mengambil keputusan dan kebijakan pemerintah yang tepat guna dan dapat dilaksanakan dengan kompak oleh segenap unsur yang terkait dengan penyelesaian masalah COVID-19 ini ya Tuhan. Kami mohon Tuhan berikan ketahanan keamanan pada negeri kami. Negeri NKRI ini tetap utuh karena ketahanan keamanannya Tuhan berkati. Kami berdoa untuk ketahanan ekonomi bangsa kami. Berkati bangsa kami, ketahanan ekonominya kuat dan tidak akan diruntuhkan oleh keadaan apapun dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ketahanan pangan bagi rakyat kami. Kiranya para petani, para nelayan, para peternak, dan semua kegiatan marketplace Tuhan berkati, sehingga Tuhan, pangan rakyat tersedia melimpah karena Tuhan memberkati. Demikian juga untuk ketahanan kesehatan bagi masyarakat kami Indonesia. Berbelas kasihanlah ya Tuhan, berkatilah semua yang kami doakan ini, sebab kami mendoakannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari sadahkan tangan saudara. Kita terima berkat ini, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Bapa Surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dan sementara kita menjalani kehidupan kita di bumi ini, kita yang mengalami Roh Kudus berdiam di dalam kita, kita akan menjadi berkat bagi sesama kita, karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia.
Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Saudaraku, selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.